Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan Bincang Sehat pagi hari ini, mari kita simak bersama video safety briefing Ruang Serbaguna Lantai 2 Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari. Berikut akan kami sampaikan terkait safety briefing Ruang Serbaguna Lantai 2 Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Perlu kami informasikan bahwa hari ini tidak ada latihan keadaan darurat. Apabila terjadi keadaan darurat, jangan panik. Ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. Pintu evakuasi. Terdapat 2 pintu evakuasi di ruangan ini. Pintu evakuasi pertama di sebelah kiri tempat duduk Anda. Keluar ruang serbaguna, belok ke kanan, mengikuti arah jalur evakuasi menuju tangga ke lantai 1. Sampai di lantai 1, ikuti petunjuk tanda evakuasi yang mengarah ke titik kumpul di depan masjid. Pintu evakuasi kedua berada di belakang tempat duduk Anda. Keluar ruang serbaguna, mengikuti arah jalur evakuasi menuju tangga ke lantai 1. Sampai di lantai 1, ikuti petunjuk tanda evakuasi yang mengarah ke titik kumpul di samping IGD. Cobalah memastikan jumlah rekan kerja Anda sebelum dan setelah keadaan darurat. Berikut kami sampaikan cara evakuasi yang baik dan benar. 1. Lepaskan sepatu kaki Anda ketika terjadi keadaan darurat. Kedua, keluar ruangan menuju jalur evakuasi, dimulai yang paling dekat dengan pintu. Ketiga, jika terjadi kebakaran dan Anda terjebak di kepulan asap, merangkaklah, karena posisi ini mempermudah Anda untuk bernafas. Keempat, jika terjadi gempa bumi, usahakan berlindung di bawah meja, atau merapatlah ke dinding yang kuat. Kelima, berjalanlah cepat, jangan berlari. Keenam, prioritaskan wanita hamil atau orang yang memiliki kelemahan fisik. Ketujuh, jika melihat asap atau api yang mulai menyala, jangan panik. Tetap tenang dan teriakan kodrat. Kedelapan, jangan pergunakan lift ketika keadaan darurat. Kesembilan, segera tinggalkan ruangan dan jangan berusaha mengambil barang tertinggal. Alat pemadam api ringan. Terdapat 1 alat pemadam api ringan di ruangan ini. Alat pemadam api ringan ini dapat dipergunakan apabila terjadi keadaan darurat dengan langkah: pertama, tarik pin pengaman. Kedua, arahkan selang ke dasar api. Ketiga, tekan gagang lalu semprotkan. Keempat, sapukan ke kanan dan ke kiri. Demikian safety briefing Ruang Serbaguna Lantai 2 Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Kami berharap Bapak dan Ibu tetap tenang apabila terjadi keadaan darurat. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi dan selamat datang kepada Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari, Dr. Bangun Trapsila Purwaka, SPOG Konsultan KFM MKes. Yang kami hormati narasumber Bincang Sehat Dr. Fatimah Zahra, SPOG, dan yang berbahagia seluruh peserta hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan Bincang Sehat pada kesempatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, dan akan membahas tentang mengenal dan mencegah kanker serviks. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik untuk kita semua. Saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah pantun dan mohon dijawab dengan cakep. Jalan-jalan ke Taman Mini, tidak lupa membawa kamera. Perkenalkan, saya Ulil, MC hari ini, yang akan memandu acara hingga akhir nanti.
Oh, nggak cakep. Baik. Berharap kegiatan hari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Mari kita buka kegiatan Bincang Sehat ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam setiap kegiatan kurang lengkap tanpa adanya sambutan. Pada kesempatan ini, sambutan akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari, Dr. Bangun Trapsila Purwaka, SPOG Konsultan KFM MKes. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Fatimah Zahra sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga dari Kalgen Perwakilan Surabaya. Bapak Ibu yang bapaknya bukan peserta ini, bapaknya petugas. Dan ibu-ibu para peserta Bincang Sehat pada pagi hari ini. Pertama adalah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita harapkan sahabat beliau pada akhir zaman nanti. Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian, pertama selamat datang di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari dalam acara Bincang Sehat pada hari ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu mengenal dan mencegah kanker serviks. Kanker serviks salah satu penyakit yang bisa dicegah. Salah satu kanker yang bisa dicegah ya kanker serviks. Yang lain kadang-kadang nggak bisa dicegah. Kanker ini bisa karena ada infeksi HPV dan lain-lain. Nanti akan disampaikan Dr. Fatimah. Tetapi yang jelas bahwa kami Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari sangat concern, sangat memperhatikan ini karena salah satu tujuannya adalah agar para ibu sebagai penanggung jawab pendidikan putra-putrinya itu bisa memberikan asuhan pada putra-putrinya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Karena kanker serviks ini saat ini adalah kanker yang relatif tinggi di Indonesia, terutama untuk para wanita. Karena pria tidak punya serviks. Jadi ya paling tinggi itu wanita. Gitu. Pria tidak punya serviks. Ini untungnya pria di situ. Nah, salah satu penyebabnya adalah yang paling banyak yang sekarang diteliti adalah HPV. Ada virus yang bisa menyebabkan kanker serviks, yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Fatimah Zahra. Jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini dalam acara Bincang Sehat ini, dan monggo silakan ditanyakan ke Dr. Fatimah apa saja tentang itu, termasuk deteksi dininya. Makin dini, kanker itu makin dini, makin obatannya makin luas. Jadi gini, kanker itu kalau kita sakit batuk itu makin dini obatnya makin ringan. Kalau kanker tidak, makin dini itu operasinya makin luas. Ya, itu kanker. Jadi makin advance, makin parah, operasinya makin kecil. Tapi terusannya banyak. Misalnya gini, kanker serviks stadium 1A misalnya, itu cukup diangkat ujung ke sini dan kadang-kadang diambil semua. 1B diambil semua bersih dan sebagainya. Tapi kalau sudah stadium 4 malah gak diapa-apakan no. Ya. Nggak diapa-apakan, hanya dikasih obat-obat aja. Ya, ngerti menghitung hari. Lagunya jelas kalau kanker serviks. Menghitung hari. Nah, oleh sebab itu tujuan ini adalah deteksi dini.
Deteksi dini kemudian bisa dicegah dengan vaksinasi. Dan sekarang ini berita gembira, vaksin HPV itu sudah program pemerintah. Saya tidak tahu, ini jelasnya itu Dr. Fatima yang lebih jelas tahu. Program vaksin HPV itu program pemerintah. Kalau sudah program artinya apa? Gratisan vaksinnya, gratis. Tidak usah beli. Waduh, biyen wis kadung tuku. Salah dhewe vaksinnya biyen. Kok vaksinnya saiki gratis gitu ya? Gratis. Jadi HPV ini salah satunya vaksinasinya sekarang ikut digratiskan oleh pemerintah. Alhamdulillah. Jadi Bapak sekalian, monggo disimak nanti yang dijelaskan oleh Dr. Fatima. Ininya karena ilmu saya kalau soal kanker gak nyaut belas. Ya, gak nyaut belas. Jadi nanti akan dijelaskan lebih jauh dari Dr. Fatima. Monggo ditanyakan saja sejelas-jelasnya. Dan mungkin ada kalkin nanti, mungkin ada penjelasan sedikit tentang deteksi dininya bagaimana. Karena ini menarik, dulu Pak Swer itu soalnya ilmu lama, ilmu kuno Pak Swer. Sudah sekian puluh tahun yang lalu. Tapi sekarang diperbarui dengan teknologi yang lebih baru, yang liquid base mungkin ya, tidak tahu saya. Seperti itu, sehingga tidak hanya mendeteksi kanker pondak, tapi ada HPV-nya dan sebagainya. Tetapi kan mahal, api jaluk murah, angel gitu. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang hadir. Terima kasih sudah hadir di Rumah Sakit Islam Surabaya Jumursari. Mudah-mudahan penjenengan betul-betul atau kami betul-betul mampu menjadikan Rumah Sakit Islam Surabaya Jumursari itu menjadi sahabat sehat penjenengan semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Bangun atas sambutannya yang luar biasa. Oh, monggo Dok, monggo. Baik, sebelum kita mulai acara selanjutnya, ada yang ingin saya tanyakan. Apakah Anda bahagia hari ini? Sebelah sini dulu. Apakah Anda bahagia hari ini? Apakah Anda bahagia hari ini? Wah, sepertinya kok ya antara bahagia dan enggak ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak Anda sekalian untuk tepuk bahagia biar lebih bahagia. Mas Beni bisa dibantu? Aduh, cepetan. Ya. Jadi gini. Deketin. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Gini, tepuk 4-nya. Gitu. Kemudian tepuk 5-nya, tepuk 5. Nah, kita mulai bersama-sama ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekali lagi. Kalau yang paling semangat saya doakan bahagia selamanya. Amin. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Cocok ini kalau hadroh bersama ya. Oke, baik. Sebelum acara Bincang Sehat kita mulai, mari kita sambut moderator kita hari ini karena saya nggak sendirian. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Nanda dari Kalgen DNA. Selamat pagi Bapak Nanda. Ini saya manggilnya Mas, Bapak, Pak D. Mas aja ya. Oh, Mas aja, baik. Oke, baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Saya undur diri ya. Gak nemenin saya di sini. Oh, terima kasih. Ada yang lebih expert daripada saya. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang ingin sehat ya di pagi hari ini, ingin dengar bincang-bincang langsung kami dengan
expertnya atau ahli di bidang obstetrik dan ginekologi khususnya untuk kanker serviks ini. Bincang-bincang kali ini untuk mengenal dan mencegah kanker serviks, izinkan saya Nanda dari Kalgen DNA untuk membantu istilahnya membantu untuk mengatur jalannya diskusi atau bincang sehat pada kesempatan pagi hari ini gitu ya. Baik, langsung saja kita mulai untuk bincang sehat. Kita santai saja ya teman-teman semua ya. Kita mulai untuk bincang sehat pada kesempatan pagi hari ini. Berikut ini narasumber kita, beri tepuk tangan untuk Dr. Fatimah Zahra, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Monggo dokter. Nah ini Dokter Fatimah ini expertnya untuk kanker serviks juga ya dok ya. Monggo. Selamat pagi Dokter Fas. Ya, selamat pagi Mas Nanda. Ya sehat ya dok hari ini? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dokter, hari ini kita akan bincang-bincang dan dokter akan mengulas begitu ya dok terkait dengan kanker serviks ini dari A sampai Z gitu. Bagaimana kanker serviks ini bisa menginfeksi pada perempuan khususnya, kemudian bagaimana pencegahannya seperti itu. Sebelum pencegahan mungkin bagaimana deteksi dininya gitu sehingga kita bisa menghindari atau bisa terhindar dari bahaya atau resiko terkena kanker serviks ini. Para audiens masih semangat ya? Masih. Oke. Mau tepuk tangan lagi nggak? Ya. Tepuk tangan lagi. Gak usah tegang-tegang teman-teman. Jadi kita bincang-bincang seperti biasa. Oh iya, Dokter Fatimah ini merupakan home dokter ya dok ya? Jadi dokter, dokter tetap lah gitu ya dok? Gimana dok? Di saya rumah sudah sakit? berapa tahun ya? Udah lama banget. Lebih dari 12 tahun ya. Oh, lebih dari 12 tahun teman-teman. Jadi sudah. Beliau ini sudah istilahnya Udah rumah saya gitu ini ya. di sini, sudah seperti rumah sendiri. Ya, seperti rumah sendiri. Jadi Rumah Sakit Islam Jemur Sari ini udah kayak rumah ya dok ya, rumah kedua ya dok ya. Betul. Baik. Oke, kemudian kalau di sebelum kita ke materi ya dok, kalau di Rumah Sakit Islam Jemur Sari ini, Dokter Fatimah prakteknya setiap hari apa ya dok di sini? Setiap hari. Setiap hari ya dok? Bahkan kadang-kadang malam-malam kadang-kadang ketemu saya. Oke. Baik. Setiap hari pagi, dari pagi sampai siang. Ya, Kadang-kadang minggu ada jadwal khusus. Kebetulan besok saya praktek jadwalnya. Sunday klinik ya dok ya? Iya. Baik. Jadi Dokter Fatimah ini kalau misalnya teman-teman, ibu-ibu sekalian mau konsultasi setiap hari gitu bisa ya dok ya menemui dokter bisa di Poli ya dok ya? Iya bisa sekali. Oke, dan kalau mau screening nanti gitu nanti bisa ke dokter ya dok ya untuk konsultasi. Iya insya Allah bisa. Baik, itu teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalau mau konsultasi dan screening gitu terkait dengan kanker serviks nanti setelah ini gitu, teman-teman dapat menghubungi gitu Dokter Fas. Jadi sekalian konsul, sekalian tanya, periksa gitu ke Rumah Sakit Islam Jemur Sari gitu ya. Langsung saja dokter untuk mempersingkat waktu, kita beri waktu kurang lebih 1 jam dokter untuk mengulas kanker serviks ini. Kemudian nanti ada Q&A gitu ya, kita diskusi 2 arah gitu dengan teman-teman semua yang ingin tanya atau ingin memastikan kembali. Dan jangan lupa kita sediakan door prize menarik gitu ya teman-teman ya. Ada door prize-nya ada di depan, udah kita siapkan. Ada beberapa door prize menarik yang dapat kita berikan ke teman-teman gitu ya. Dan nanti hadiah utamanya adalah kita berikan free pemeriksaan HPV resiko tinggi. Yang akan bayar ke rumah sakit adalah Kalgen gitu ya. Tangan dong gitu. Jadi ini harus diperhatikan ya dari Dokter Fas gitu mengulas materinya supaya nanti bisa memahami gitu ya terkait dengan ulasan dari Dokter Fas ini. Oke, monggo dokter, waktu dan tempat saya persilakan untuk membahas materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nanda, terima kasih Mbak Ulil.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu yang berbahagia. Nah, karena sudah dihipnotis sama Mbak Ulil untuk berbahagia hari ini, karena kita semua datang ke sini niatnya ingin cari ilmu, ingin sehat. Ya, ingin sehat kan harus tahu ilmunya dulu ya. Nah, itu. Hari ini saya diberi tugas untuk memberikan materi mengenai mengenal dan mencegah kanker serviks. Saya kira semua ibu-ibu ini pasti sudah pernah mendengar ya, kanker serviks itu apa, sedikit-sedikit sudah pernah dengar lah. Karena saat ini sudah dari pemerintah sendiri juga programnya sudah lumayan bagus untuk deteksinya, tapi ilmu kan semakin berkembang, teknologi juga semakin maju, jadi kita harus lebih tahu lagi apa sih yang baru dari kanker serviks ini, penanganannya dan deteksinya bagaimana ya. Jadi saya mulai saja ya, jangan lupa nanti juga ada quiz ya, jadi harus diperhatikan. Oke, jadi kanker serviks itu seperti yang dibilang sama Dr. Bangun Trapsila, Dr. Direktur RSI tadi, itu kanker yang sangat penting untuk kita ketahui semua ya, terutama untuk ibu-ibu para wanita ya. Karena apa? Karena kanker serviks ini spesifiknya adalah kanker yang bisa dicegah. Jadi kalau ibu-ibu pernah dengar ada kanker ovarium, kanker indung terul, kanker rahim, kanker payudara, itu semua tidak ada deteksinya. Jadi kita tahunya itu kalau sudah ada gejala atau check up rutin, USG dan sebagainya. Kalau ini kita khasnya dan keunggulan kanker serviks itu adalah kita bisa tahu sejak dini. Jadi itu pentingnya. Karena apa? Kanker serviks itu sendiri kalau biasanya pasien itu datang ke kita itu sudah stadium yang sudah lanjut. Kalau sudah ada keluhan misalnya perdarahan, ya perdarahan dari kemaluan, kemudian keputihan yang berbau disertai ada flek, nyeri pinggang dan susah buang air kecil, mungkin kalau sudah menginvasi di sekitarnya itu sudah stadium lanjut. Jadi kalau stadium awal itu sama sekali tidak ada keluhan biasanya. Makanya kita harus tahu, jadi harus waspada sejak awal dan mengetahui deteksinya itu bagaimana. Itu pentingnya di situ ya. Jadi di dunia ini ya, jadi kanker serviks itu penting dan berbahaya ya. Di sini di dunia ini dalam 1 bulan tuh 20 wanita meninggal dunia karena kanker serviks. Jadi bayangkan saja ya 1 bulan ada 20 wanita yang meninggal hanya karena kanker serviks, belum yang lain-lain ya. Ini di seluruh dunia dan terutama di negara yang berkembang yang masih dini ya, masih awam untuk deteksi dini, programnya masih belum baik ya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia itu lebih parah ya. Jadi dalam satu hari itu 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi ngeri ya, jadi agak ngeri. Dalam 1 hari itu 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Nah, karena apa ya? Karena tahunya sudah stadium lanjut, karena ada keluhan baru datang ke dokter. Nah itu kalau sudah stadium lanjut jadi nggak bisa diapa-apain katanya. Artinya penanganannya jadi susah, nggak bisa dioperasi juga, cuman kemoterapi, radiasi, dan itu pun cuman memperpanjang usia aja ya. Jadi tinggal istilahnya sama Dokter Bangun ada lakunya, tinggal menunggu hari aja. Nah itu ya. Nah, apa sih kanker serviks? Kalau bahasa awamnya adalah kanker mulut rahim atau kanker leher rahim. Adalah kanker yang terjadi pada leher rahim. Ini leher rahimnya ya. Apa itu serviks? Serviks itu ya daerah yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Jadi rahim ini adalah pintu masuk ke organ dalam dari wanita ya. Seperti yang kita ketahui, rahim itu kan penting banget ya untuk reproduksi, hamil, melahirkan, kita bisa punya anak ya, kita kemudian dilanjutkan dengan saluran ini. Nah ini ovarium itu juga menghasilkan hormon yang kita setiap bulan normal, menstruasinya teratur. Nah itu, tapi pintunya adalah serviks. Nah fungsinya apa sih serviks itu? Serviks itu ada fungsinya ya, bukan hanya sebagai pintu seperti itu aja. Jadi dia hanya dia
menghasilkan kelenjar. Jadi di situ banyak kelenjar yang menghasilkan lendir. Dan lendir ini sebagai barier terhadap kuman-kuman, bakteri patogen yang masuk ke dalam rahim. Dan juga selain itu juga berfungsi sebagai pelumas dan juga pelumas saat berhubungan seksual juga, kemudian juga artinya membantu mengalirkan sperma ke dalam rahim, ya, itu fungsi utamanya. Nah ini ya, jadi ini biar tahu ya. Jadi anatominya seperti ini serviks. Ini serviks yang normal, mulus ya. Ini kebetulan ini serviks orang masih gadis ya. Kalau sudah punya anak banyak nggak begini bentuknya, jadi agak melebar sedikit. Gitu. Nah ini rahimnya, ini tuba atau saluran telur, dan ini indung telur atau ovarium. Ya, nah ini vulva ya, labia mayor, labia minor ya, dari luar itu. Nah, fakta tentang kanker serviks di Indonesia ini merupakan kanker kedua tersering pada perempuan di Indonesia. Yang nomor 1 apa? Ada yang tahu nggak? Betul sekali, 100. Jadi nomor 1 adalah kanker payudara. Dan mungkin pihak RSI bisa kanker payudara itu nomor 1 loh. Mungkin di lain waktu bisa edukasi ibu-ibu untuk kanker payudara ya. Jadi nomor 1 itu kanker payudara yang paling sering. Kemudian yang nomor 2 adalah kanker serviks ya. Dan hampir 70% ini sudah pada stadium lanjut. Stadium lanjut itu ya lebih dari stadium 2B, artinya sudah menginvasi sekitarnya, dan itulah baru ada keluhan. Ya, jadi karena mungkin tidak tahu ya, secara tidak aware lah untuk deteksi dini, screeningnya nggak pernah. Nah itu tahu-tahu sudah ada gejala dan stadium lanjut. Dan ini kebanyakan ya, jadi 70% sudah ditemukan dalam stadium lanjut. Dan cakupan screeningnya ini miris sekali kalau di Indonesia ini masih rendah sekali. Jadi cuma 24%. Padahal di luar negeri itu sudah ideal ya, jadi 80% itu para wanita itu screening secara rutin. Bahkan saya pernah ya, jadi pengalaman saya dulu pernah kerja di Kalimantan, ya itu pernah itu di suatu perusahaan itu sampai disurati ibu-ibu itu kalau nggak pap smear, kalau nggak screening, jadi surati harus datang pap smear setiap tahun. Nah seperti itu yang ngerti ya, perusahaan yang ngerti. Kalau dari RSI gimana ya? Mudah-mudahan nanti begitu ya. Nah, kemudian, ini ya, apa yang menyebabkan kanker serviks? Nah, ternyata kanker serviks setelah diteliti itu ada penyebabnya, yaitu suatu virus yang dinamakan human papilloma virus atau HPV ya. Nah, HPV ini ternyata ada banyak sekali macamnya, tipe-tipenya banyak sekali. Dan yang penting untuk kita ketahui itu adalah HPV yang resiko tinggi atau high risk. Yang inilah yang menyebabkan kanker serviks di kemudian hari. Ya, biasanya tipenya yang paling utama yang menyebabkan kanker serviks adalah HPV tipe 16 dan 18. Ya, 70% disebabkan oleh tipe ini. Dan yang lain HPV risiko rendah yang tidak menyebabkan kanker, ya. Nah ini ya, jadi HPV itu sebenarnya bukan satu-satunya, bukan menyebabkan kanker serviks tapi banyak menyebabkan penyakit dan kanker yang lain. Contohnya kanker vulva. Kanker vulva itu yang kemaluan yang di luar ya, labia mayor, labia minor dan seperti tadi itu ya. Kemudian kanker vagina, kemudian kanker anus. Pernah dengar kan kanker anus? Kemudian, nah ini laki-laki juga resiko ya, kanker penis. Itu penyebabnya juga HPV sama. Kemudian kanker orofaring itu juga disebabkan oleh HPV. Dan kutil kelamin, ini kutil kelamin itu mungkin penyakit menular seksual ya. Nah ini ya, jadi kanker serviks itu khasnya adalah kanker yang sangat bisa dicegah, preventable disease. Jadi perjalanannya itu sangat panjang dari terinfeksi HPV sampai menjadi prekanker ini perlu waktu 25 tahun, dan kemudian menjadi kanker itu bisa sampai belasan tahun. Jadi lama sekali ngendon di tubuh kita sampai menjadi
kanker. Nah, pada saat waktu yang panjang inilah kita harus selalu mendeteksi apakah sudah sel-sel serviks kita itu apakah sudah mengalami perubahan. Ya, itu pentingnya makanya screening ya. Nah, di sini untuk pencegahan HPV-nya juga nanti vaksin ya. Jadi nanti kita singgung sedikit nanti. Nah, setiap wanita itu beresiko terkena terinfeksi HPV. Jadi tidak pandang bulu mau miskin, mau kaya, mau pinter, mau enggak pinter, semuanya itu bisa beresiko terkena atau terinfeksi HPV. Jadi 80% sepanjang hidupnya wanita akan terinfeksi HPV suatu saat. Apalagi wanita yang sudah pernah berhubungan seksual atau yang sudah menikah ya, karena itu kan sudah terjadi kontak ya, melukai serviksnya, nah itu ya. Tuh, kemudian dari 80% wanita yang terinfeksi HPV itu suatu saat 50% itu akan terinfeksi HPV yang tipe onkogenik atau high risk, resiko tinggi. Jadi kan kita nggak tahu yang terinfeksi HPV-nya yang tipe apa. Dari 50%-nya, dari 80% yang terkena itu bisa aja terinfeksi HPV yang onkogenik atau high risk ya. Jadi ini ya. Jadi insidensi infeksi HPV penyebab kanker pada wanita ya. Nah, ini ternyata dari penelitian itu HPV itu sudah mulai bisa menginfeksi sejak dini. Jadi usia kalau dari penelitian ini 14 sampai 19 tahun itu sudah mulai bisa terinfeksi HPV. Ini kenapa kok bisa terinfeksi ya? Bisa aja karena dia menikah atau berhubungan seksual secara dini, menikah dini itu juga nggak baik ya, jadi harus kita pikirkan ya. Jadi mungkin ini kalau di Surabaya kayaknya sudah masih jarang ya, kalau di luar ya gitu daerah ya. Nah, kemudian ternyata yang paling tinggi adalah usia 20-24 tahun, dan ini sudah mulai menikah, berhubungan seksual. Nah, inilah yang paling tinggi terinfeksi HPV, yang lanjutnya usia segini. Dan makanya dari awal ini dibutuhkan ya secara long time ya, jadi panjang sekali untuk kita harus mengetahui HPV yang kita ada di tubuh kita itu apakah menjadi kanker atau enggak ya. Nah ini ya, jadi HPV dari usia segini ini ya, jadi sejak usia 15-19 tahun tuh sudah mulai menginvasi kita perempuan ya. Tapi tidak selalu menjadi penyakit, dan kalau misalkan HPV ini persisten dalam waktu yang lama, persisten, apalagi itu HPV-nya onkogenik yang jenis ganas, yang high risk, itu akan menjadi kanker. Nah ini ya, bagaimana HPV didapat? Itu sebagian besar melalui hubungan seksual, kontak seksual. Kemudian makanya menginfeksinya pada perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual ya, karena di situ sudah mulai lecet-lecet lah seperti itu ya. Nah, kemudian penularan virus HPV ternyata tidak hanya menular secara seksual. Jadi memang 80% menular secara seksual, tapi sebanyak 10-15% itu bisa saja tertular melalui non-seks. Jadi ini sebenarnya masih penelitian juga ya. Jadi faktanya, tapi dari ini ternyata ditemukan seperti itu, bisa aja menular dari pakaian, handuk, atau mungkin garuk-garuk tangannya, nah seperti itu ya. Kemudian dari vertikal, dari ibu yang punya HPV bisa ditularkan juga ke bayinya. Nah mungkin aja makanya ada fakta anaknya masih muda kok kena kanker serviks. Nah itu mungkin dari situ ya. Nah perjalanannya dari terinfeksi HPV sampai menjadi kanker itu belasan tahun, lama sekali. Nah kalau sudah menjadi kanker itu baru menyebabkan keluhan-keluhan seperti ini, misalkan nyeri panggul, gangguan kemih, perdarahan, terutama perdarahan saat berhubungan seksual ya. Nah itu perdarahan karena tersenggol. Nah itu makanya terus serviksnya kan rapuh. Kalau sudah menjadi kanker itu serviks itu benar rapuh sekali, disenggol sedikit aja sudah mancur darahnya. Nah itu makanya ini kalau sudah menjadi ada keluhan seperti ini, keputihan yang tidak normal disertai flek ya. Nah ada keluhan seperti ini bisa jadi ini sudah menjadi kanker yang stadium lanjut ya.
Nah ini ya cervical kanker dari normal tahap-tahapnya perjalanannya menjadi invasif menjadi kanker itu panjang sekali. Nah ini ya jadi bisa low grade dan high grade. Nah kalau masih dalam tahap cervical lesion yang tahap rendah, ini CIN 1, CIN 2 itu dari tahap ini aja. Kalau sudah high grade ini sudah sangat kemungkin untuk menjadi kanker ya. Nah, faktor resikonya apa? Faktor resikonya itu yaitu ya hubungan seksual yang terlalu dini. Ya, pada usia yang muda sebelum usia 18 tahun atau mungkin dari partner seksualnya itu menderita penyakit kelamin itu bisa ya, penyakit kondilom atau mungkin multi partner. Nah, mungkin aja ya, tapi di antara saat ini yang hadir nggak mungkin ya. Multi partner. Nggak tahu, tapi bisa saja ya mungkin menikah dengan suami pertama, kemudian setelah itu mungkin cerai atau bagaimana terus menikah lagi. Nah ternyata itu bisa saja, dan suami yang pertama pembawa atau suami kedua ini mungkin pembawa HPV, itu bisa ya begitu. Dan kalau benar-benar ini di luar negeri mungkin ganti-ganti pasangan itu tidak menggunakan kondom ya perlindungnya. Kalau ibu-ibu ini satu suami aja kan aman ya insya Allah ya. Kemudian pasangan yang lalu menderita kanker serviks, bisa aja pasangan suami itu menderita kanker penis, bisa kan, itu kan HPV juga ya. Kemudian nah ini kanker penis. Kemudian faktor resiko lain ya seperti yang kita ketahui ya, kalau kanker itu multifaktorial, banyak sekali yang menyebabkan. Jadi nggak hanya cuma satu faktor, banyak sekali. Mungkin usia race, jadi race mungkin Asia atau Amerika itu lebih banyak yang mana, itu tergantung, jadi banyak faktor sekali. Nah itu mungkin genetik juga bisa ya. Kemudian diet yang tidak baik ya, mungkin makanan yang tidak sehat, terinfeksi, kemudian merokok. Nah, hati-hati ya kalau suaminya yang merokok, harus kalau bisa diedukasi, dihentikan rokoknya atau di luar merokoknya, jangan dekat-dekat, karena kita kalau tidak merokok tapi merokok pasif itu juga sama saja, sama dengan merokok ya, asapnya itu ya. Kemudian faktor imunitas ya, dan ini kalau ini zaman dulu kalau pasien keguguran itu dikasih obat ini, kalau sekarang sudah nggak ada ya. Kemudian nah ini na'udzubillah, mohon maaf ya Bu, saya tampilkan seperti ini biar tahu. Nah ini mengerikan ya, kanker serviks itu bentukan tadi kan sudah tahu, bentukan serviks yang normal mulus, halus, licin. Nah ini kalau sudah kena kanker serviks ini sudah stadium lanjut. Nah ini gampang bleeding, tersentuh sedikit aja sur mancur. Makanya para penderita kanker serviks sering keluar masuk rumah sakit karena anemia ya, karena bleeding terus-terusan. Nah itu ya, seperti ini bentukannya. Nah ini ya, jadi stadium kanker serviks itu bisa mulai dari awal karsinoma in situ sampai stadium 4 ya. Nah untuk angka harapan hidupnya 5 tahun ke depan, jadi masih bisa bertahan 5 tahun itu semakin awal ditemukan di stadium awal itu semakin panjang harapannya. Bahkan kalau karsinoma di tahap karsinoma in situ ini 100%, berarti kayak udah kalau sudah diobatin bebas, sudah sembuh total. Tapi kalau stadium 1, 2, 3 udah benar-benar sudah semakin menurun ya, karena pengobatannya juga agak susah, nggak bisa diapa-apain lah seperti itu ya. Tuh. Nah ini ya kita singgung sedikit lesi prakanker ya. Kan stadium awal itu kan ditemukan lesi prakanker ya. Nah, ini tanpa keluhan ya, lesi prakanker ini benar-benar tidak ada keluhan sama sekali. Taunya itu pada saat screening gitu ya. Nah diagnosanya dengan pap smear yang sudah kita kenal secara luas ya, pap smear. Kemudian pada perjalanannya menjadi kanker serviks, kesembuhannya 100% ya kalau tadi ya. Nah screeningnya dengan apa? Saya kira ibu-ibu sudah tahu ya, pasti semuanya sudah pernah screening ya. Sudah pernah? Ada yang belum pernah? Masa ada yang belum pernah? Nanti pulang dari sini besoknya langsung screening ya. Tuh, sebenarnya di puskesmas itu sudah digalakkan ya, IFA,
puskesmas itu gampang. Nah ini ada kader puskesmas, ini teman saya sendiri sebetulnya, teman-teman SMA saya. Saya ajak ke sini kader puskesmas beliau. Nah ini ya IFA itu yang paling sederhana dan digalakkan ya di semua puskesmas fase 1 itu bisa mengerjakan IFA. Paling enggak itu minimal IFA. IFA itu jadi paling sederhana tanpa pemeriksaan histopatologi. Jadi cuman melihat secara kasat mata, serviks itu diteteskan cairan asam astat ya, cairan asam astat, dan dilihat penampakannya berubah warna enggak, seperti itu. Kalau berubah warna menjadi putih, kita sarankan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pap smear ya. Nah ini pap smear. Nah pap smear ini dilakukan pada wanita yang sudah menikah paling lambat 3 tahun, paling enggak dilakukan 1 tahun sekali ya. Nah ini IVA, inspeksi visual asam astat ini semua tenaga kesehatan pasti bisa mengerjakan ya. Itu. Nah ini efektif, aman, praktis dan murah, dan ini gampang banget. Jadi dari cairan cuka itu, tapi nggak bisa dikerjakan sendiri ya, karena kan harus dilihat secara kasat mata oleh tenaga medis yang kompeten ya, dilihat perubahan warnanya. Nah ini gambaran IVA ya, gambaran IVA kalau positif itu seperti ini, putih. Setelah diteteskan cairan asam astat itu berubah menjadi warna putih seperti ini ya. Nah ini indikasi untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu paling enggak pap smear ya. Tuh, nah ini sekarang pap smear. Nah, kalau pap smear itu lebih bagus lagi karena diperiksa secara teliti di mikroskop ya, histopatologi. Sensitivitas dan spesifitasnya cukup lumayan tinggi. Tapi ternyata ada false negatifnya 42%. Nah ini mungkin nanti yang Mas Nanda ini yang lebih rinci nanti membahas ya Mas Nanda ya. Nah ini ya dari penelitian yang selanjutnya, ini pap smear konvensional itu memang tinggi, cukup tinggi sensitivitasnya 98%, sensitivitasnya 51%. Namun false negatifnya 50%. Jadi sebaiknya gimana ya, kok pap smear aja ada negatif palsunya. Nah itu nah ini kenapa kok seperti itu, karena pap smear itu kan mengambil selaput lendir dari serviks 360 derajat kita ambil, kemudian kita oleskan di objek gelas, dan kemudian dikirim ke lab untuk dilihat di mikroskop kan, itu sel-sel kankernya ada apa enggak. Nah untuk mengoleskannya ini kan tidak semuanya terkena, bisa jadi tidak 100% tervisualisasi gitu ya. Nah kemudian, nah ini jadi 80% itu bisa saja terbuang, padahal yang 80% ini ada sel-sel kankernya. Yang diperiksa 20%, 30%, mungkin bisa ya sampai 50%, itu yang kita lihat di mikroskop ya. Tuh. Nah sekarang ada kita kan semakin maju, semakin teknologi semakin bagus, kita temukan ada pemeriksaan yang lebih lanjut, yaitu FinPrep atau liquid based cervical cytology. Nah ini liquid based cytology ini bisa sampai 100% untuk memeriksa apakah terdeteksi ada sel-sel kanker di bahan sampel yang kita periksa ya. Tuh bisa sampai 100%. Karena apa? Karena ini pemeriksaannya sama ya dengan pap smear. Kita ambil sampel dari selaput lendirnya ini, serviksnya ini, kemudian ini kita masukkan tabung. Jadi total semuanya itu kita masukkan ke tabung dan diperiksa semua total. Jadi sel-selnya itu bisa dilihat semuanya, begitu. Dan ini juga bisa sekaligus memeriksa HPV DNA. Nanti kita bahas ya. Nah ini ya, jadi 100% bisa terkolek ya untuk pemeriksaannya. Nah ini ya bandingannya, ini yang cervical sample, ini yang liquid base, kalau ini yang pap smear ya. Mungkin tidak semuanya semuanya ada yang loss ya, kalau di pap smear yang konvensional.
Nah ini ya kelebihan thin prep atau liquid based cytologi tadi itu menurunkan angka negatif palsu ya, menurunkan angka kesalahan interpretasi dan lebih akurat tentunya, dan mengulangi kelelahan screener ya. Ya karena kalau pap smear yang rutin kan kita ngambil, dioles-oles, disemprot alkohol, baru dikirim. Nah itu kalau ini kan gampang, praktis ya. Tapi ada kekurangannya agak mahal. Ya, tapi kan kita mau sehat ya. Nah, tapi untungnya apa sih nanti? Kalau untungnya kalau kapan ini kok harus ini ada itu, mau periksa yang mana? Kalau sudah periksa yang ini meskipun mahal tapi bisa bertahun-tahun, nggak cukup setahun sekali. Nggak harus setahun sekali, tapi bisa 3 sampai 5 tahun baru periksa lagi kalau memang negatif ya. Tuh. Nah kemudian, nah ini kapan ya rekomendasinya pap smear dilakukan? Mulainya itu 3 tahun setelah hubungan seksual pertama dan 1 tahun sekali atau sesuai hasil. Kalau hasilnya nggak bagus mungkin 6 bulan dicek ya. Kemudian sampai kapan? Ya kalau menurut saya ya selamanya, selama masih hidup ya diperiksa terus pap smear ya 70 tahun dan atau pemeriksaan 3 tahun terakhir normal kalau usia lanjut. Nah kalau pasien yang histerektomi itu angkat kandungan pada satu tertentu, ada wanita yang tidak punya rahim, mungkin karena punya miom dioperasi angkat kandungan, itu lihat dulu operasinya itu angkat serviks atau enggak. Kalau tidak angkat serviks cuman rahimnya tok yang diangkat, tetap wajib pap smear rutin ya. Nah sekarang ini kita bahas sedikit mengenai HPV. Ini sebenarnya yang baru ya, tapi sebenarnya sudah nggak baru banget ya, sudah lama. Saya aja sudah pernah melakukan pemeriksaan ini sudah bertahun-tahun yang lalu ya, gitu. Nah ini ya tes HPV DNA resiko tinggi. Nah ini apa sih? Nah ini untuk mengetahui apakah ada infeksi HPV yang tipe resiko tinggi ya. Jadi kan tadi kan HPV ada macam-macam, ada yang resiko tinggi yang menyebabkan kanker serviks, ada yang resiko rendah yang tidak menyebabkan kanker serviks. Nah kalau HPV ini yang tes DNA ini bisa memeriksa yang resiko tinggi. Tipe resiko tinggi itu apa aja ya ini ya? Ada 16, 18, ini yang paling utama, 70% menyebabkan kanker serviks. Yang lainnya ini banyak sekali. Nah ini semua nanti bisa diperiksa. Kemudian metode pemeriksaannya dengan PCR ya. Jadi angka sensitivitas dan sensitivitasnya tentunya lebih bagus ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan cervical smear yang konvensional tentunya juga jauh lebih bagus ya untuk yang pemeriksaan HPV. Nah sekarang kita bahas mengenai pencegahan ya. Jadi kalau tadi kan screening, sekarang pencegahan. Nah, apakah kanker serviks itu bisa dicegah? Selain kita sudah mendeteksi screening ulang setiap tahun atau setiap 2 tahun ya. Nah itu ternyata bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah kalau yang saya tahu, kenapa? Ya vaksinasi HPV yang saya tahu kalau yang gratis program dari pemerintah itu yang anak SD ya. Anak SD kelas 5 dan 6. Yang pokoknya mulai umur 9 tahun. Jadi karena vaksinasi HPV itu bisa diberikan pada usia 9 tahun. Dan semakin dini diberikan vaksinasi HPV itu efektivitasnya sangat bagus sekali. Jadi belum berhubungan seksual, nah itu sudah divaksin, itu hampir 100% efektivitasnya. Nah kalau untuk kita sudah lewat dari usia itu, apakah tetap harus vaksin ya? Tetap disarankan, sangat tetap disarankan untuk vaksin ya, paling enggak untuk menurunkan komplikasi, resiko lebih menurun ya. Ya kemudian pola hidup seksual yang sehat, tidak ganti-ganti pasangan. Kemudian kalau ganti-ganti pasangan yang tidak jelas ya pakai kondom, itu bukan kita ya, bukan kita. Nah itu tidak merokok, suaminya disarankan untuk tidak merokok atau menghindari asap rokok, diet dan pola sehat. Pola hidup sehat tentunya itu yang utama ya, olahraga teratur, makanan yang sehat kayak yang mengandung vitamin, antioksidan dari buah-buahan, asam folat, kalsium, semuanya itu berpengaruh sekali kalau kita kekurangan vitamin ya, mineral dan vitamin yang rendah itu bisa memicu untuk gampang terjadi penyakit-penyakit ya. Tuh. Siapa yang harus divaksinasi? Nah ini vaksinasi HPV yang diutamakan, yang benar-benar efektif adalah wanita usia 9 sampai 26 tahun. Ini yang sangat
bagus dengan efek proteksi 100%, yang terutama yang belum pernah berhubungan seksual. Kalau usia 9 tahun sudah, ya alhamdulillah berarti sudah terproteksi 100%. Nah, ibu-ibu ini kalau sudah punya anak yang usia segini, 9 tahun, 10 tahun, masih remaja, SMP, ada kan? Nah, coba disarankan untuk vaksin atau tanya ke sekolah kalau masih usia 9-10 tahun, apakah ada program vaksin ya, HPV untuk anak saya gitu. Kalau sudah lewat SD ya bayar sendiri ya, mungkin SMP, SMA ya udah inisiatif untuk divaksin lah, vaksin HPV demi anak ya. Tuh. Kemudian usia di atas 26 tahun tetap sangat disarankan untuk vaksin ya, vaksin HPV, karena paling enggak itu bisa meskipun efektivitasnya sudah menurun, paling enggak kita sudah sangat menurunkan untuk terjadi resiko dan komplikasi seandainya terjadi kanker serviks itu, paling enggak itu gejalanya mungkin lebih ringan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau di luar negeri itu yang saya dengar, saya pernah mengikuti update ilmu mengenai vaksinasi HPV ini, malah usia lanjut 50-60 tahun disarankan tetap. Karena apa? Kalau di luar negeri itu insiden kanker serviks itu bisa usia lanjut, jadi 70 tahun, 60 tahun itu bisa mulai terjadi kanker serviks. Makanya kalau belum vaksin tetap disarankan usianya ya. Gitu. Nah, ini ya, jadi prevention is better than cure. Jadi benar-benar pencegahan itu yang kita tahu semua pasti ngerti. Pencegahan itu pasti lebih bagus daripada sudah terlambat pengobatan. Pengobatan belum tentu bisa diobatin, ya kan? Tetap kita bagusnya itu dicegah dulu ya. Gitu. Before sebelum terjadi infeksi HPV, kalau bisa anaknya masih umur mulai 9 tahun divaksin ya. Kemudian screening, kalau sudah lewat dari usia yang masih sudah anak-anak itu, kita masih bisa mendeteksi secara rutin dengan screening ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, take home message-nya, karena kanker serviks itu penyakit yang sangat berbahaya, salah satu penyebab kematian di Indonesia, dan sebagian besar itu sangat miris sekali, sebagian besar itu terdiagnosa kalau sudah stadium lanjut dan penanganannya jadi sulit, angka kematiannya jadi sangat tinggi. Dan kanker serviks, kita tahu ya, kanker serviks ini ternyata predictable, jadi penyakit yang sangat bisa dicegah ya, jadi dengan melakukan screening rutin dan deteksi dini serta vaksinasi HPV. Nah, itu ya, jadi tidak hanya bisa diobati, tapi bisa juga dicegah kanker serviks itu. Ya, sudah. Dan saya kira itu saja materi dari saya. Mungkin selanjutnya mungkin ada yang bertanya atau mungkin diskusi lebih lanjut. Monggo saya persilahkan. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Sebentar ya Bu ya, biar saya sangat semangat. Ya, terima kasih ya ibu-ibu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat. Beri tepuk tangan untuk Dr. Fatimah. Sangat menarik sekali dok materinya. Jadi ulasannya sangat lugas gitu, kemudian detail, nggak berbelit-belit dan menarik ya pembahasannya Dr. Fatimah. Oke, sepertinya audiens sudah sangat ini ya, nggak sabar ingin mendapatkan door prize sekaligus ingin bertanya seperti itu kepada Dr. Fatimah. Jadi sebelum pertanyaan nih, mungkin saya rekap ya dok, saya summary gitu dari apa yang dijelaskan oleh Dr. Fatimah tadi. Berarti yang pertama adalah semua wanita ini beresiko untuk terkena kanker serviks. Betul sekali, 80% tadi. 80% ya dok, jadi semuanya beresiko. Iya. Kemudian yang kedua, lebih beresiko lagi apabila sudah aktif secara seksual. Ya. Seperti itu ya dok ya. Jadi benar teman-teman semuanya, ibu-ibu yang datang ke sini, berarti ibu-ibu ini yang lebih beresiko seperti itu ya dok ya, untuk terkena dari
kanker serviks ini. Terlebih lagi apabila ibu-ibu sudah aktif secara seksual dan belum tervaksinasi dan belum screening, itu malah tambah-tambah lagi ya dok ya untuk ininya bahayanya. Oke. Berikutnya untuk sesi pertama nih dok, kita akan buka 3 pertanyaan kali ya dok ya. 3 pertanyaan kepada para audiens yang ingin bertanya atau memastikan kembali ke Dokter Fatimah untuk vaksinasi HPV ataupun screening atau kejadian kanker serviks. Monggo, dipersilakan. Mungkin saya boleh dibantu Mbak Ulil ya. Oke. Ibu ini, ibu yang baju pink. Boleh disebutkan nama dan asalnya dari mana ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah dari Wonocolo. Tos Bu, tos dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Fatimah penanya. Baik, Ibu Fatimah dari Wonocolo, monggo. Saya mau tanya dok, apakah orang yang menopause itu masih bisa kena kanker atau harus HPV? Iya. Seperti itu ya. Iya, Jadi iya. pertanyaannya mungkin apakah wanita yang sudah mengalami menopause itu masih wajib untuk melakukan screening HPV seperti itu ya? Ya, atau apa itu tadi masih kena Masih bisa terkena HPV, mungkin seperti itu dokter. Oke. kanker serviks itu tadi. Oke, baik, nggih. Terima kasih Ibu Fatimah penanya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, kita jawab dulu ya. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima dulu Ibu door prize-nya. Oke. Baik, silakan Dokter Fatimah. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Kita sama ya Bu ya namanya. Jadi meskipun ibu sudah menopause, tetap ada resiko terjadi kanker serviks ibu. Jadi makanya tadi sudah saya ungkapkan, kanker serviks itu bisa menyerang pada usia berapapun, tapi terutama sudah pernah berhubungan seksual. Tapi HPV-nya ini, virusnya ini bisa laten, bisa sampai usia lanjut. Nah, bisa aja nanti menjadi kanker serviksnya di usia lanjut, mungkin usia 60, 70 itu bisa Ibu. Jadi bisa sekali. Makanya tetap disarankan untuk screening pap smear, IVA dan yang lain, dan juga vaksin kalau bisa. Mungkin vaksinasi sudah efektivitasnya sudah menurun, tapi tetap tidak ada salahnya. Kalau paling enggak itu screening Ibu, biar tahu terkena atau enggak ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Fatimah. Jadi masih beresiko ya dok Masih, dengan kondisi iya. perempuan udah menopause Iya, itu udah masih, iya. beresiko ya. Jadi memang resiko dari HPV ini sangat luas ya dok ya. Betul. Oke, terima kasih Dokter Fatimah. Berikutnya Ibu berjilbab merah. Mohon disebutkan nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dia dari Wonokromo. Wonokromo. Nggih, Bu Diah, monggo. Ya, begini Dokter Fats, apakah orang yang tidak punya anak ya, jadi kan dia sudah hubungan sudah sangat teratur, tapi dia tidak punya, apakah juga ada kemungkinan juga dia akan kena kanker? Dan juga saya kemarin menemui pasien juga di wilayah saya itu masih lulusan SMP, dia kena kanker serviks. Apakah juga seperti yang dokter ceritakan tadi karena faktor gen ya? Oke. Ya. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan ya dok. Yang pertama tadi, apakah seseorang yang tidak punya anak tapi sudah melakukan hubungan seksual itu masih bisa terkena kanker serviks? Itu dulu ya, jawab. Silakan dokter. Ya, terima kasih Bu Dia. Bu Dia ini kebetulan teman saya, teman SMA, teman sebangku. Tapi dan dia kader puskesmas ya. Oke. Jadi apa tadi ya? Pertanyaannya tadi tidak punya anak Tidak tapi punya anak. Sudah melakukan hubungan seksual, apakah dia
beresiko gitu Iya. untuk terinfeksi HPV seperti itu ya? Jawabannya bisa sekali, karena kan sudah pernah berhubungan seksual. Bahkan yang belum pernah berhubungan seksual ada jalur penularan itu non seksual sebanyak 10-15% tadi itu. Jadi tetap disarankan untuk screening dan deteksi secara rutin. Kalau sudah menikah ya pap smear rutin ya, seperti itu. Tetap bisa terkena ya. Jadi mungkin waktu itu tadi ya dok yang dijelaskan oleh dokter Fatimah saat berhubungan seksual itu kan ada kontak ya dok antara mohon maaf penis dengan vagina atau serviksnya perempuan. Tapi ada jalur yang lain tadi itu. Ternyata dari penelitian ada. Jadi ada yang tidak pernah berhubungan seksual, kan pernah dengar juga umur 20-an tahun sudah kena kanker serviks itu ada. Melakukan hubungan seksual. Mungkin jalurnya itu non seksual. Makanya benar-benar kita harus hati-hati usia berapapun, usia terutama usia tadi yang belasan tahun ya sampai ke atas, usia entah itu usia reproduktif atau usia lanjut, manula itu bisa terkena semuanya, dan 80% itu perempuan bisa terkena terinfeksi HPV. Apalagi sudah pernah berhubungan seksual, meskipun sudah lama sekali ya tetap bisa. HPV ini bisa ngendor lama di serviks kita ya. Gitu. Jadi memang dikatakan bahwa HPV ini benar silent killer ya dok. Iya. Kita bisa saja terinfeksi HPV, perempuan-perempuan itu bisa terinfeksi HPV tapi nggak ngerasa sakit gitu ya dok di awal-awal mungkin. Iya betul. Aku nggak ngapa-ngapain kok, aku nggak ini kok enak aja gitu. Padahal dia sudah terinfeksi HPV sebenarnya gitu ya dok. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya udah kejawab ya, berarti untuk anak SMP gitu yang datang ke puskesmas terus terinfeksi HPV itu jalannya dari mana gitu? Nah itu mungkin dari jalur non seksual. Bisa saja, makanya tetap sarankan vaksin ya, vaksin terutama usia mulai 9 tahun ya, tetap lebih bagus lagi lebih dini ya. Jadi 9 tahun udah vaksin wasip banget, 100% terproteksi. 9 tahun itu berarti SD ya? Iya makanya SD. Iya makanya program pemerintah kan gratisnya di usia SD. Betul. Itu ya sampai sekarang masih dah. Masih. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah dewasa gimana? Ya bayar sendiri ya. Iya. Tapi banyak kan kalau yang datang ke rumah sakit itu udah stadiumnya lanjut ya dok, bener nggak sih? Iya, kalau sudah ada gejala, misalkan kebanyakan itu gejalanya itu kadang keputihan, berbau dan keluar darah saat berhubungan seksual. Itu kita benar-benar harus perhatikan serviksnya. Keluar darah saat berhubungan seksual atau berhubungan dengan suami, itu benar-benar kita harus perhatikan serviksnya dan harus kita sarankan untuk pap smear ya. Kalau keluhannya seperti itu, kalau keluhan yang lain, misalkan cuman nyeri panggul dan lain, itu bisa jadi dan disertai itu keputihan berbau banget dan panggulnya sangat sakit, buang air kecil susah. Gitu ya, itu sering sekali saya dikonsulkan itu dari urologi. Jadi dokter urologi itu sudah mendiagnosa ginjalnya bengkak, sudah masalah ya dok ya? Susah buang air kecil, akhirnya gangguan bahkan sampai cuci darah karena tidak berfungsi ginjal karena terdesak tumor di sekitarnya. Ternyata itu kanker serviks penyebabnya, itu bisa gitu ya, dok ya? Oke, jadi memang kompleksitas dari akibat terjadinya kanker serviks akibatnya itu sangat buruk kalau luas, ditemukan stadium lanjut. Baik, betul. Terima kasih Bu Dia sudah menjawab ya Bu Dia untuk dua pertanyaannya tadi. Satu lagi penanya, Ibu berjilbab ungu ini ya. Tadi sudah dari awal-awal sudah ini. Mohon sebutkan nama dan asalnya nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kami, Dok. Saya pada saat usia 36 itu sudah diangkat rahim saya karena mengalami mioma uteri. Jadi di sini diangkat semua dengan indung telur sebelah kiri. Itu usia 36 pada tahun 93. Kemudian dengan berjalannya waktu tahun 2013 saya kena CA mama. CA mama ya. Jadi saya dioperasi CA mama yang payudara sebelah kiri. Sekarang sudah memasuki tahun ke-10. Pertanyaan saya, apakah
saya masih dengan usia 66 sekarang, apa masih ada risiko untuk kena penyakit? Kanker serviks Iya, ya. kanker serviks ini. Saya takut dok, sudah trauma gitu. Terima kasih, gitu aja. Oke, baik Terima Ibu, kasih, monggo Bu. Dokter Namanya Fas. siapa Ibu? Ibu Indarsi. Ibu Indarsi, Ibu alhamdulillah. Indarsa Ya. dari Pondok Chandra. Ya, alhamdulillah Ibu sekarang hadir di sini berarti sehat ya Bu ya. Sudah sembuh ya Cak mamanya. Nah, miomnya juga sudah diangkat berarti benar-benar bagus nih Ibu ini mengkontrolkan Survivor. diri sendiri. Iya. Ada gejala, ada keluhan selalu periksa ke dokter dan sudah teratasi ya. Nah, untuk angkat kandungannya itu mungkin Ibu bisa ditanyakan ke dokternya atau mungkin periksa aja, periksa ke kita, Periksa bisa. ke Dokter Fas. Periksa ke kita biar kita tahu apakah serviksnya masih ada atau enggak. Karena angkat kandungan itu bisa supravaginal hysterectomy atau dalam arti serviksnya ditinggal. Jadi kadang-kala kan kalau misalkan masih muda itu kita operasinya itu cuma angkat rahimnya aja disertai mungkin indung telur salah satu ya. Tapi serviks tetap ditinggal. Nah itu. Nah ada juga yang total hysterectomy, semuanya diangkat serviksnya semua. Nah kalau serviksnya sudah diangkat total semua, nah itu yang mungkin resikonya rendah sekali ya Bu. Tapi tetap disarankan meskipun sudah pernah angkat kandungan, check up lah Bu, kontrol paling enggak itu 1 tahun. Paling enggak sekali dulu ke dokter kandungan atau ke dokter yang bisa memeriksa apakah itu serviksnya masih ada apa enggak. Nah itu dilihat Ibu apakah masih ada serviksnya atau enggak. Kalau masih ada tetap disarankan pap smear Bu, deteksi dan masih ada risiko kena kanker serviks Ibu. Begitu. Oke? Ya. Baik. Jadi begitu ya Ibu Indarsa. Jadi masih ada resiko ya Dok apabila masih ada selama masih ada serviksnya. serviksnya masih tertinggal di situ ya. Iya. Tidak ikut dioperasi, jadi masih kemungkinan untuk terkena resiko tinggi dari kanker serviks itu masih ada. Masih ada. Itu ya dokter ya. Iya. Oke, Bu Indarsa terima kasih untuk pertanyaannya sudah terjawab dari Dokter Fas. Masih ada berapa Mbak? Door prize masih banyak sepertinya. Di belakang banyak yang tanya, monggo silakan. Oke, sekarang giliran yang belakang ya, monggo. Atau mungkin kalau enggak Angkat cukup tulis aja ya mungkin. Ibu yang sebelah pojok kiri. Kalau dari saya sini kiri. Yang berjilbab hitam. Biru, dongker ya. Biru dongker Mas. Oke, biru dongker. Dengan ibu siapa dari mana? Saya dengan Yuni, Dokter Fatimah mohon izin bertanya. Untuk kalau pap smear kan memang setiap tahun ya Dok ya, apa idealnya untuk dilaksanakan. Untuk vaksinasi itu kira-kira jangka waktunya berapa lama Dok? Apakah perlu pengulangan kembali atau bagaimana? Jadi terima kasih dokter. Terima kasih Ibu. Jadi untuk vaksin ya, vaksin apakah perlu diulang? Kalau Ibu sudah melakukan vaksinasi HPV komplit, jadi kalau vaksinasi HPV itu kan 3 kali ya suntikannya. Suntikan pertama, kemudian suntikan kedua, 2 bulan kemudian suntikan yang ketiga, nanti 4 bulan dari suntikan yang pertama. Kalau sudah melakukan 3 kali suntikan sudah cukup, jadi nggak perlu diulang lagi Bu. Tapi tetap diwajibkan, disarankan untuk pap smear rutin, karena kan kita vaksinnya mungkin kalau sudah usia kita ini kan tetap ada risiko Ibu. Mungkin aja HPV sudah ada, cuman sudah terproteksi lebih bagus lagi dengan adanya vaksin. Tapi tetap harus vaksin pap smear, jadi deteksi dini setiap tahun sekali kalau menggunakan pap smear yang konvensional atau IVA ya. Tapi kalau pap smear yang HPV itu bagusnya Ibu bisa 5 tahun atau 3 sampai 5 tahun kemudian baru screening lagi pengulangannya. Enaknya seperti itu ya, tetap harus dideteksi ya screening ya Ibu, meskipun sudah vaksin tuh. Dan cukup sekali dengan total ya 3 kali suntikan ya. Baik, terima kasih Dokter Fatimah atas ulasannya. Bu Yuni ya tadi ya sudah terjawab ya Bu ya. Jadi memang untuk screening itu perlu juga ya Dok ya untuk screening. Iya. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bu Yuni. Tadi sudah ya Mbak untuk ininya. Oke, penanya selanjutnya, monggo. Mbak yang tidak berjilbab, yang rambut pendek, rambut panjang. Baik,
Dok, nama saya Novalia dari Rungkut. Saya sudah menikah dan memiliki anak. Yang mau saya tanyakan itu saat saya menstruasi itu kadang suka kram, Dok. Nah, apakah itu menjadi salah satu gejala kanker serviks atau bukannya? Itu sih. Udah, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nova. Jadi kram pada saat menstruasi. Nah, itu sebenarnya bukan ciri khas dari kanker serviks ya. Karena itu bisa jadi nyeri haid biasa, bisa jadi endometriosis ya. Pernah dengar ya, endometriosis itu ciri khasnya adalah nyeri haid, bisa jadi kista ya, kista yang endometriosis, kista coklat ya, itu nyeri sangat pada saat menstruasi, nyeri kram ya, bisa kalau berlebihan sekali. Dan makanya ibu tetap harus konsultasi atau check up rutin ya Bu ya, kan meskipun itu bukan ciri khas dari kanker serviks. Kalau ciri khasnya bukan kram tapi mungkin nyeri terus-terusan di sekitarnya dan ada keluhan yang lain, misalnya keputihan berbau disertai flek atau perdarahan saat berhubungan seksual. Nah, seperti itu. Tapi tetap disarankan untuk deteksi ya, screening rutin ya Bu, meskipun bukan ciri khasnya kanker serviks ya. Baik. Bagaimana Ibu Novalia, apakah sudah terjawab ya? Jadi keputihan itu juga harus diwaspadai ya? Iya betul, yang banyak pasien saya tuh sebagian besar tuh 50% setiap hari itu keputihan. Jadi keputihan tapi tidak selalu kanker serviks ya. Jadi harus dicek keputihannya itu apa? Apakah infeksi bakteri, jamur bisa, dan infeksi yang lain, yaitu contohnya infeksi HPV ini. Makanya kita harus cek apakah keputihan itu normal atau tidak normal. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Baik, sangat mengedukasi sekali dokter untuk ulasannya. Masih ada satu ya, masih ada satu door prize dari kami. Aduh, yang tanya banyak tapi bingung ya belinya ya. Antusias sekali ya dokter ya. Coba yang bukan dari RSI, angkat tangan. Bukan dari RSI, yang publik ya, masyarakat ya. Oh saya, ya. Mbak yang ini berjilbab hitam. Iya, monggo. Monggo silakan. Mbak Ulil, boleh dibantu? Baik, sebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aureliana Susapita Zaidani dari Wonokromo. Mbak Aurelia. Oke, Sini saya mau menanyakan, apakah kanker serviks itu bisa menghentikan masa menstruasi? Oke, pertanyaannya apakah kanker serviks atau HPV ini bisa menghentikan dari masa menstruasi? Seperti itu dokter. Monggo dijawab dulu. Ya, terima kasih Dek. Siapa namanya? Aurelia, dokter. Aurelia. Aurel. Oh, iya. Ini bukan usia apa berapa? ya? Bukan. Usianya berapa? Oh, 14 tahun, Masya Allah. 14 tahun. 14 tahun tapi semangatnya tinggi ya untuk betul. untuk belajar ilmu tentang kanker serviks ya. Terima kasih ya. Jadi berhenti haid, maksudnya dimaksudnya berhenti haid sebelum waktunya. Sebelum waktunya, kalau sudah usia 50 tahun lebih kan berhenti haid wajar ya, normal. Apakah berhenti haidnya sebelum waktunya? Mungkin 30 tahun, 40 tahun begitu? Oh, mungkin pernah ya menemukan kasus seperti itu ya? Belum. Sebentar dokter. Mungkin yang saya agak rancu, Iya. berhenti haidnya itu berapa bulan, berapa tahun, atau tidak atau sudah rutin mens tiba-tiba berhenti. Nah, macam-macam. Kalau gangguan menstruasi itu biasanya penyebabnya adalah gangguan hormon, ya. Jadi belum tentu juga karena serviks. Kalau misalkan kanker serviks sudah stadium lanjut sekali, sudah menginvasi seluruh organ kandungan, itu bisa saja berhenti haid, tapi itu biasanya sudah stadium sangat lanjut sekali, malah diganti dengan perdarahan terus-terusan ya. Kalau berhenti haid misalkan sudah pernah menstruasi, ini mungkin baru mens ya. Nah, baru menstruasi kemudian berapa bulan tidak haid, itu mungkin gangguan hormon. Nah, kalau pada usia yang masih belia belasan tahun seperti Dek Aurelia ini, biasanya hormonnya masih belum stabil, jadi
Artinya tidak terlalu berbahaya, tapi tetap kalau misalkan tidak mens lebih dari 3 bulan harus tetap memeriksakan diri ya, meskipun itu bukan penyebab dari kanker serviks ya, gitu ya. Baik. Jadi gitu ya Mbak Aurelia, jadi yang disebutkan oleh Dr. Fatimah tadi mungkin berhentinya haid itu karena gangguan hormon ya dok? Gangguan hormon Bisa mungkin. saja Ya. gangguan hormon, bukan kanker serviks yang menghentikan dari Iya. menstruasi Ya. itu. Ya. Tapi kalau usia Mbak Aurelia ini beresiko kan dok untuk Iya. terkena kanker serviks? Jadi ideal ini sebaiknya vaksin ya, vaksin meskipun oh ya mungkin ibu-ibu belum tahu ya. Jadi kapan kita harus vaksin? Apakah langsung vaksin? Kalau sudah pernah menikah atau sudah pernah berhubungan seksual, sebaiknya pap smear dulu. Pap smear dulu untuk mengetahui paling enggak itu serviksnya itu ada Screening dulu ya dok ya? Iya, jadi dicek dulu serviksnya itu normal atau enggak. Misalkan ternyata dari hasil pap smear-nya ternyata ada karsinoma in situ, ya diobati, nggak usah vaksin. Ini sudah jelas mau terkena kanker serviks, diobatin. Kalau pap smear-nya hasilnya normal, nah itu baru vaksin. Ya, jadi harus disarankan pap smear dulu. Nah, untuk usia di Aurelia ini yang masih belum menikah, belum pernah berhubungan seksual, apakah bisa di pap smear? Tidak bisa, karena kita ini kan belum pernah berhubungan ya, jadi tidak bisa, nanti merusak selaput darahnya ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Mungkin jadi tidak perlu pap smear, tapi langsung vaksin. Jadi langsung aja deh, minta tolong, minta mamanya untuk vaksin karena dari program pemerintah Minta sudah uang ada. ke mamanya ya dok ya? Untuk vaksin minta uang ke mamanya. Iya, minta hadiah kalau ulang tahun, vaksin gitu, vaksin HPV gitu ya. Gitu. Oke. Oh iya dok, Iya. Nanda punya pertanyaan gini, orang yang sudah karsinoma in situ atau CIN2 seperti itu ya dok, apakah apabila divaksin itu vaksinnya jadi nggak efektif dok kerjanya atau gimana dok gitu? Kalau sudah karsinoma in situ kan tinggal pengobatan ya Mas Nanda ya. Jadi benar-benar harus diobatin karena sudah karsinoma, sudah ada sel kanker. Jadi tetap kita obatin, fokus ke pengobatannya, mungkin konisasi dan lain-lain ya, nah itu. Tapi kalau untuk vaksinnya, nah vaksinnya itu karena kalau misalkan serviksnya sebagian sudah, mungkin sudah sebagian sudah terambil tapi masih ada sisa, kalau saya ya itu sebaiknya tetap aja sih, tetap aja vaksin. Tetap iya, vaksinasi. kalau misalkan kan ada operasi itu mengambil sebagian saja. Betul. Nah betul. itu mungkin kalau saya mungkin tetap vaksin. Tapi mungkin lebih lanjut, lebih jelasnya mungkin bisa konsultasi lebih lanjut ke onko ya Pak. Kan pasti nanti yang mengerjakan dokter kandungan yang konsultan onkologi. Nah nanti pasti disarankan apakah tetap rutin pap smear atau apa disarankan vaksin dan sebagainya. Oke. Gitu. Siap. Iya. Oke, terima kasih Dokter Fatimah ulasannya, menarik sekali ya kita bincang-bincangnya pada kesempatan pagi hari ini. Antusias dari teman-teman juga sepertinya aduh tinggi banget ya dok ya untuk mengetahui bahaya dari kanker serviks ini gitu. Teman-teman kira-kira saya mau tanya ke teman-teman khususnya yang dari publik atau dari RSI ya, ada nggak yang habis dari sini gitu, habis menghadiri talk show pada kesempatan pagi ini, ada keinginan nggak untuk screening ataupun vaksin gitu? Udah ada nggak kerentak gitu? Aku mau daftar deh habis ini. Tahu kerentak ya? Nah ini kebetulan ada promo kan dari RSI. Iya, ada promonya. Ya. Ada promo sampai bulan September ya dok ya, Dokter Rike. Ya, promonya terus ya. Mumpung ini. Okay. Tapi ini bukan hanya sekedar karena promo loh ya. Jadi ini kalau menurut saya ya, kalau saya aja sudah pap smear HPV itu sudah mungkin 2 tahun yang lalu ya. Sudah ya Mas dok ya? Nanda, iya sudah. Tapi berarti kepingin dokter lagi aman malah kepingin di screening lagi. Baik, Iya. baik. Oke, jadi memang layanannya dari RSI ini juga bisa untuk melakukan pap smear maupun tes HPV DNA ataupun keduanya, begitu ya. Jadi pap smear sekaligus tes HPV DNA, gitu ya dok ya. Nah, saya mengulangi lagi dari apa yang sudah dikatakan oleh Dokter Fatimah bahwa apabila kita melakukan screening gitu ya dengan HPV gitu, masa screeningnya itu bisa 3 sampai 5 tahun lagi ya dok ya?
Iya betul. Jadi keunggulannya kalau misalkan kita screening pap smear-nya sekalian dengan tes HPV itu bagusnya nggak sering-sering lagi di pap smear. Betul. Jadi mungkin bisa sampai 5 tahun. 5 tahun bahkan bisa sampai 5 tahun, 3 sampai 5 tahun perlu pengulangan. Kalau normal ya, kalau normal. Jadi kalau idealnya itu pap smear sekalian HPV. Itu paling ideal. Nah ini. Kalau misalkan mau HPV tok, mungkin ya nggak apa-apa. Berarti kan sudah terbukti tidak ada HPV, tidak terinfeksi ya kan. Itu nggak apa-apa. Tapi lebih ideal lagi sekalian pap smear karena kita harus melihatlah paling nggak gambaran dari sel-sel serviksnya itu seperti apa sih. Ya siapa tahu ada sesuatu yang lain, misalkan infeksi yang lain. Itu kan ketahuan dari pap smear juga. Gitu. Jadi kalau saran saya buat ibu-ibu mungkin sebaiknya paling enggak pap smear, kalau belum pernah pap smear sama sekali, pap smear sekaligus HPV karena sudah 5 tahun bebas kalau normal, udah nggak perlu lagi untuk diulang gitu, kecuali kalau tidak normal ya gitu. Kalau nggak normal nanti perlu konsultasi. Perlu pengulangan ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Fatimah. Berikutnya ada undian dari panitia? Iya, nanti setelah sesi ini berakhir. Setelah sesi ini berakhir. Baik, masih ada door prize lagi Mbak dari panitia? Mungkin nanti ada pertanyaan dari Dokter Fatimah untuk para peserta. Oke, jadi tapi hanya satu tadi. Gitu, nggak apa. Untuk pertanyaan yang di ini, yang siapa yang akan mendapatkan tes gratis tadi? Baik. Itu kayaknya di belakang saja. Baik. Ini kita masih diskusi aja ya, lanjut ya. Mungkin ada yang bertanya lagi yang belum dapat kesempatan Ibu, itu banyak Mas. Masih ada goodie bag-nya? Iya. Udah habis ya. Oke, sebentar. Ibu yang berjilbab putih hitam. Sama yang di belakang itu Mas, kasihan Mas. Oh iya, iya Dok, habis ini Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Titi, Dr. Fatimah. Yang ingin saya tanyakan, apakah sering kencing itu juga bisa menyebabkan kanker serviks? Karena saya itu didiagnosa sudah Bagaimana Ibu didiagnosa? Anyang-anyangan tak Bu? Bukan ginjal. Kandung kemih? Beser? Apa? Bukan. Dulu itu sudah pasir, terus sampai batu empedu ya Allah, batu empedu Dok. Alhamdulillah USG lagi katanya dokter sudah normal, sudah bagus, tapi tetap sering kencing. Apakah itu juga bisa mengarah ke kanker serviks gitu? Ya, terima kasih Ibu ya. Ibu siapa namanya? Bu Titi. Ya, usia berapa Ibu? Kalau boleh tahu? 62. Oh, 62. Nah, kebetulan yang dikeluhkan Ibu sering kencing, nggak bisa nahan pipis. Itu sebenarnya keluhan Ibu yang sudah menopause ya, itu sudah lanjut. Nah itu makanya tidak bisa menahan pipis, kadang-kadang itu sering kencing juga. Itu biasanya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan usia karena bulunya itu penyangganya itu sudah agak kendor ya Bu ya. Nah itu apalagi kalau sudah punya anak banyak. Bu, putranya berapa Ibu? Punya anak berapa? Oh 2 ya, itu sering sekali keluhan seperti itu Ibu. Nah kalau berhubungan dengan kanker serviks, biasanya kalau kanker serviks kan bukan sering kencing, tapi malah nggak bisa pipis Ibu, susah buang air kecil, karena terdesak dari tumornya itu. Ya, tapi tetap kalau Ibu pengen tahu, ya harus diperiksakan, ya, gitu, ya. Baik. Ya. Terima kasih Bu Titi ya, udah terjawab tadi dari Dokter Fas terkait dengan kondisinya yang sering kencing itu. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan lagi atau diperiksakan di
hari praktek Dr. Fas tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa beliau praktek tiap hari di Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Oke. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir. Satu ya. Itu yang belakang jilbab hijau itu dari tadi soalnya saya lihat terus. Oh iya. Hijau. Semangat kayaknya ya, Dok. Iya. Oh ini. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risma dari UNESA. Oh, dari UNESA nih, mahasiswa. Mahasiswa apa, Mbak? Jurusan apa? Pendidikan Ekonomi. Pendidikan Ekonomi. Oke, monggo. Nggih, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, Dok. Kan bude saya itu kan setelah operasi kista itu kan diangkat semua rahimnya lah. Itu apakah masih perlu untuk vaksin HPV ini, Dok? Kemudian yang kedua, dari riwayat keluarga saya kan memang nenek itu dulu itu pernah kena kanker serviks. Kemudian tapi ibu saya tidak. Apakah saya juga mempunyai potensi tinggi untuk terkena kanker tersebut, Dok? Terima kasih. Baik, silakan dokter untuk Ya, jawabannya. terima kasih Mbak Risma. Jadi belum menikah ya? Belum. Jadi kalau budenya kanker ovarium ya. Tadi operasi kista, kista diangkat semua atau kistanya aja? Diangkat semua. Nah, kalau biasanya tergantung dari teknik operasi ya, sama seperti ibu siapa tadi ya, lupa. Ibu yang berbaju ungu. Indarsah. Iya, ya. itu sama. Jadi ditanyakan ke dokternya apakah tindakan operasi angkat kandungan semuanya itu meninggalkan serviks atau enggak. Kalau masih ada serviknya itu masih kemungkin untuk terkena, ya. Jadi makanya kalau semua ibu-ibu di sini untuk gambarannya ya gampangnya, meskipun punya penyakit kandungan dan sudah teratasi, tetap kalau bisa kontrol rutin. Misalkan dulunya pernah kista, dulunya pernah miom, mungkin gangguan yang lain ya, penyakit yang lain, itu tetap harus check up ya, check up untuk lebih jelasnya apakah bisa terkena kanker serviks apa enggak gitu. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi itu gimana? Oh, neneknya ya. Neneknya kena. Nah, makanya berarti kalau saya lihat berarti ada genetik ya. Jadi faktor keturunan dari nenek. Jadi nenek secara nenek itu pernah kena kanker serviks, ibu enggak. Nah, belum ya, kita bukan langsung memastikan Mbak ini pasti beresiko, enggak seperti itu, tapi tetap lebih aware lagi Mbak, jadi harus benar-benar diwaspadai, apalagi kalau ada keluarga yang terkena kanker, karena kanker itu sendiri, kalau kanker secara umum itu penyebabnya salah satunya adalah faktor genetik, kadang-kadang bawaan ya. Bawaan tadi tidak selalu menurun, tapi belum tentu bisa terkena ke anak keturunan kita, tapi secara genetik mungkin dia mudah. Kalau misalkan pemicunya ada, misalkan pemicunya ternyata terinfeksi HPV, ya kan? Kalau terinfeksi HPV pada suatu saat bisa aja HPV-nya ini menjadi kanker. Makanya harus tetap lebih memeriksakan diri, lebih rutin lah secara yang sesuai yang disarankan, dan vaksin. Karena ada neneknya udah kena, itu vaksin lah paling enggak ya, paling enggak mumpung belum menikah ya, itu lebih bagus lagi, lebih efektif ya, begitu saran saya ya. Baik, terima kasih Dr. Fas, sudah terjawab semuanya ya Mbak ya. Oke, baik, sudah cukup ya kira-kira ya. Mbak Ulil nanti akan memandu lagi ya, yang untuk sesi berikutnya. Jadi untuk acara bincang-bincang kita cukupkan dulu dokter sampai di sini. Terima kasih banyak ulasan dari Dr. Fatimah Zahra terkait dengan mengenal dan mencegah kanker serviks. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan semoga ibu-ibu di sini khususnya itu makin aware ya terkait dengan kanker serviks ini, dan segera memeriksakan diri ataupun segera melakukan screening maupun vaksinasi HPV seperti itu ya dok ya, untuk mencegah terjadinya kanker serviks ini gitu ya. Dari panitia kira-kira udah ada yang daftar belum ya untuk HPV? Nah,
ini mau ada pengumuman nih terkait ini. Oke, baik. Oke, begitu dulu teman-teman semuanya, kita cukupkan bincang-bincang dan diskusi pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Fatimah atas sama-sama. waktu dan kesempatannya. Oke, kita tutup, saya kembalikan ke Mbak Ulil dan tim. Terima kasih Dr. Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Dr. Fatimah dan Mas Nanda. Ya, baik, mikrofon saya terima lagi ya Mas Nanda ya. Terima kasih. Bincang-bincang sehatnya tuh seru banget. Betul begitu Ibu-ibu? Mau yang lebih seru lagi? Mau yang lebih seru lagi enggak? Nyanyi dulu boleh? Boleh. Oke, nanti kalau seandainya saya bilang mumet mikir tagihan ngopi-ngopi Mbak, dijawab ngopi-ngopi Mbak gitu ya. Oke ya, kita coba pertama kali ya. Mumet mikir cicilan, mumet mikir tagihan, mumet mikir cicilan, ngopi Mbak hayu. Oke. Pakai musik. Mikir cicilan, ngopi-ngopi masih, umat mikir tagihan, ngopi-ngopi mbak umat mikir cicilan, ngopi-ngopi mbak ngopi mbak ayo. Stop dulu Mas, kurang semangat. Sebelum mungkin bisa berdiri dulu ya. Yuk bisa yuk berdiri yuk. Habis ini kita kocok-kocok door prize biar lebih semangat ngocoknya nih. Yuk bisa yuk. Oke Mas Widi, mainkan musiknya. Mikir cicilan, ngopi-ngopi masih, umat mikir tagihan, ngopi-ngopi masih, umat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih, ngopi mbak ayo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sudah semangat Bapak Ibu? Bapak ada bapaknya ya. Semangat Ibu-ibu? Sudah. Oke. Baru saja kita mendengar edukasi dari Dr. Fatimah tentang betapa pentingnya menjaga kanker serviks, baik dengan screening atau vaksin. Bagi hadirin sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang vaksin yang dapat dilakukan di RSI Surabaya Jumursari, monggo bisa langsung menuju ke meja pendaftaran yang tadi pada saat datang untuk dapat mendapatkan harga promo khusus harga promo khusus untuk peserta seminar saja. Tapi buat sobat sehat yang lagi nonton live nih, jangan khawatir karena sobat sehat yang ada di rumah juga masih bisa loh mendapatkan promo tentang vaksin dan juga screening ini dengan cara screenshot tayangan ini, kemudian direct message atau DM ke Instagram rsi.jumursari. Baik. Aduh, saya agak menggeh-menggeh ini, mohon maaf ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pengundian door prize, ada syarat khusus untuk penerima door prize, yakni harus sudah follow Instagram RSI Jumursari. Alamatnya di mana? @rsi.jumursari. Jadi saat nomornya kita panggil, langsung dilihatkan, nih Mbak, aku wis follow. Sudah punya Instagram RSI belum? Sudah follow belum? Sudah, alhamdulillah. Monggo saya undang panitia untuk acak. Tepuk tangan untuk panitia. Kali ini saya didampingi Mas Ganteng dan masih single. Mungkin kalau ketemu Mas Ganteng ini bisa ya, langsung disapa gitu ya. Saya mengundang Dr. Fatimah untuk mengambil undian, dokter. Langsung ambil berapa? 3 ya, Dok? Hah? Oh, 5 sekalian, Dok.
Musik Mas Widi biar lebih dramatis. Selamat datang di Uka-Uka. Nomor 36 atas nama Nevi Anggraini Putri. Kemudian selanjutnya nomor 57 atas nama Ibu Ida Retnawati. Selanjutnya, wah, lucky number 9. Siapakah dia? Ibu Putri Linda Pangestu. Ada? Masih ada Ibu Putri? Oh, baik. Selanjutnya, nomor 41 atas nama Rizky Novitasari. Selanjutnya, bukan angka sial tapi ini angka keberuntungan, yaitu nomor 13 atas nama Nur Arafah Nawan. Silakan maju ke depan. Monggo Dr. Fatimah untuk berfoto bersama dengan para penerima door prize. Monggo. Untuk yang belum dapat door prize masih ada lagi. Nanti mungkin door prize terakhir dapat nomor HP-nya Mas Daris. Iya, cocok ini, wah, buat masak ini Mbak Rizky pintar masak soalnya dok. Bolehlah ya, kita dititipin testernya. Foto bersama aja Ben. Ya, silakan berpose bersama. Pose Blackpink? Oh nggak ada. Flower, nggak ada juga. Agak maju, iya. Agak maju, biar nggak kena sentrong. Ini lampu sorot, lampu sentrong. Gaya bebas. Mungkin wajahnya buat pingpong Mbak Kiki. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk para penerima door prize. Oke, kita undi door prize selanjutnya. Kita undang Dr. Narolita. Apa? Dr. Narolita, silakan. Oke, ambil 2 dok. 2. Oke, mau ditunggu sebentar ya dok. Oh jangan duduk. Iya sebentar. Musik Mas Widi. Oke. Selanjutnya nomor 50 atas nama Vina Medika Irianti AFD Kes. Adakah? Oh baik, alhamdulillah. Rezeki anak solehah ya Mbak ya. Baik, selanjutnya nomor 38 atas nama PUPUT. Puput siapa ini? Puput. Silakan maju ke depan untuk nomor 50 dan nomor 38. Oke, silakan. Ayo, monggo dokter. Langsing. Baik, hati-hati. Ya. Dokter Lita di tengah mungkin, diapit, dipingit. Diapit dan dipingit.
Oke. Oke, sarang heo. Baik, untuk selanjutnya masih ada 3 undian lagi. Kita undang Dokter Rike. Dokter Rike yang paling cantik se-RSI. Yuk, bisa yuk. Tepuk tangan Dokter Rike. Tiga dokter ya, bukan 30. Asik. Amin. Iya 3. Saya ambil ya dok. Oke Mas Widi. Ya. Selanjutnya nomor 35. Atas nama Dia Setia Wigani. Ada? Oh ibu, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian nomor 12 atas nama Jamilatul Jannah. Hore. Yang happy kok se-RSI. Atas nomor 33 atas nama Novalia Vidyasti. Masih ada? Oh ada, oke. Baik. Silakan maju ke depan untuk penerima door prize. Itu buat pingpong ya dok? Iya. Terima kasih Ibu Dian. Ibu Dia ya. Nggak sia-sia nemenin Dokter Fatimah ya dok ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Mbak Ulil, di meja masih ada goodie bag. Itu buat apa? Itu souvenir cantik untuk pendaftar pertama vaksin atau screening yang daftar hari ini. Jadi itu hanya limited ya ibu-ibu ya. Jadi bagi yang mendaftarkan diri Anda pada hari ini, langsung mendapatkan souvenir cantik dari Kalgen. Yuk, yuk, yuk. Nggak sia-sia loh daftar di sini kan, dapat promo, dapat souvenir. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kegiatan Bincang Sehat pada kesempatan ini. Oh iya, lupa. Ada satu lagi ya, ada satu lagi door prize, grand door prize, yaitu pemeriksaan gratis dari Kalgen. Sampai lupa loh saya loh. Yuk Mas Daris, maju lagi. Kita kocok lagi, monggo Mas. Oh iya ya, mohon maaf pertanyaan Mas Daris gak jadi pergi kemana-mana. Silakan dokter, kasih pertanyaan yang paling. Waduh, kasihan. Ya. Apa ya pertanyaannya? Katanya susah, lo jadi bingung mikir. Jadi pertanyaannya, kalau ini hadiahnya lumayan banget loh, ini gratis loh. Harganya berapa itu mahal? Enggak boleh. Pertanyaannya sebutkan, mungkin ada. Oh gitu, ya, oke. Oh gitu, ya. Bagaimana cara pencegahan kanker serviks? Tiga poin. Jadi 3 pencegahan kanker serviks. Yuk, siapa? Ya, 1, 2, 3. Lo baca. Monggo, yang paling belakang, yang paling depan dok. Yang mana dok? Angkat tangan dulu, oke? Ya Ibu Kuning. Ya, Ibu Ismu. Ya, Ibu coba Anis. dijawab dulu. Oh, dijawab dulu, baik. Ya. Yang pertama vaksin, kemudian pola hidup sehat, tidak merokok. Ada lagi mungkin dok? Saya benar.
Ya, benar. Kemudian pertanyaan yang kedua, penyebab kanker serviks yaitu human papillomavirus atau HPV. HPV yang tipe apa yang paling sering menyebabkan kanker serviks? Ada 2 tipe. Yang sudah dapat hadiah jangan nak, nggak boleh ya, biar adil, nggak boleh ya. Kalau bisa, ya ibu ini boleh. Apa? Ya oke, ya monggo. Ya silahkan maju ke depan. Ya, tapi hadiahnya cuma 1. Oh, saya satu. Tadi bilangnya 2. Ya pasti mau, loh gratis kok. Iya mau. Hadiahnya 1 apa 2? 1, berarti mengikhlaskan ya Bu? Iya. Ya nanti untuk Bu ini nanti pemeriksaan gratis. Ya. Baik, monggo untuk maju ke depan Bu Anis. Oke, agak ke tengah Mas, biar terrecord di Instagram live kita. Kurang ke tengah lagi. Nah, ini kameranya sebelah sini. Alhamdulillah. Sah. Oke. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah di penghujung kegiatan Bincang Sehat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Dr. Fatimah yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan terkait kanker serviks, dan terima kasih juga kepada Kalgen DNA yang sudah mendukung penuh acara Bincang Sehat ini. Dan tidak lupa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh peserta yang luar biasa ini. Tepuk tangan untuk para peserta Bincang Sehat di RSI Jemur Sari. Berangkatnya bareng si dia. Kita akhiri acara hari ini. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Amin. Saya Ulil, MC hari ini, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua.